Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendongeng asal mula Pancoran. Asal mula Pancoran, cerita dari DKI Jakarta. Pancoran adalah sebuah kecamatan yang masuk ke dalam daerah khusus ibu kota, Jakarta. Kecamatan Pancoran terkenal dengan salah satu ikonnya, yaitu yang disebut dengan nama Tugu Pancoran. Tugu Pancoran ini juga memiliki nama lain, yaitu Tugu Dirgantara. Seperti halnya daerah-daerah lain di Nusantara, Pancoran juga memiliki sebuah dongeng, yaitu asal mula Pancoran. Asal mula Pancoran. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Ia memerintah kerajaan yang letaknya antara Jakarta dan Bogor. Ia punya 3 orang putra, yaitu Pangeran Jaya, Pangeran Suta, dan Pangeran Gerinda. Suatu hari, raja ingin memilih satu dari di antara ketiga putranya untuk menggantikannya. Seperti tradisi keluarga kita, untuk menjadi seorang raja, kalian harus menjalani ujian. Berangkatlah kalian besok meninggalkan istana, ujar raja kepada ketiga putranya. Ketiga pangeran itu pun memulai perjalanan. Mereka sampai di sebuah sungai. Ketiganya mandi di sungai yang sejuk itu. Setelah mandi, mereka berganti pakaian. Namun, Pangeran Jaya tidak mengganti pakaiannya. Kedua adiknya meminta Pangeran Jaya untuk mengganti pakaiannya karena sudah terlihat kumal. Menurut mereka, tidak pantas seorang dari kerajaan berpakaian lusuh. Aku hanya membawa baju beberapa saja. Aku harus menghematnya. Maaf kalau aku berjalan bersama kalian dengan pakaian kotor, ucap Pangeran Jaya. Suatu ketika dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah pancuran. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda langsung terjun ke telaga di bawah pancuran dan minum air pancuran itu. Setelah meminum air itu, tiba-tiba keduanya terkapar dan meninggal dunia. Pangeran Jaya sangat sedih dan berniat untuk mati bersama adik-adiknya. Namun, ketika ia baru minum air pancuran itu, tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Jangan kau minum air itu. Apakah kau ingin mati seperti adik-adikmu yang beraninya minum air pancuran tanpa izin yang punya? Tiba-tiba seorang laki-laki tua muncul. Akulah pemilik pancuran ini, dan hanya bidadari saja yang boleh mandi di sini. Biarlah aku menyusul adik-adikku, ujar Jaya sedih. Baiklah, kau boleh menyusul adikmu, asal kamu menjawab pertanyaanku. Jika adikmu bisa aku hidupkan kembali, apakah kau mau menggantikan adikmu? Jaya memikirkan jawabannya. Jika ia mati, ayahnya masih mempunyai 2 anak. Ini lebih baik daripada kedua adiknya mati, yang berarti ayahnya hanya punya 1 anak. Aku bersedia menggantikan adik-adikku jika mereka hidup kembali, jawab mantap Jaya. Sang kakek mengizinkan Jaya minum air pancuran itu. Saat Jaya mulai minum, tiba-tiba tubuh Suta dan Gerinda bergerak dan hidup kembali. Jaya mendapati dirinya masih tetap hidup walaupun sudah meneguk air pancuran itu. Jaya,
Kini aku telah melihat pengorbanan, kesabaran, dan ketabahanmu, kata si kakek. Lalu ia menyerahkan 9 tongkat ke arah ketiga pangeran itu. Bawalah tongkat ini. Tongkat sakti ini akan mengantar kalian pulang. Siapa yang bisa mengangkat tongkat ini, dialah yang berhak menduduki tahta kerajaan. Kakek itu pun menghilang. Suta dan Gerinda mencoba mengangkat tongkat itu, tapi mereka tidak sanggup. Tongkat sakti itu sangat berat. Namun Jaya bisa mengangkat tongkat itu dengan mudah. Ketiganya sadar dalam perjalanan menempuh ujian dari sang ayah. Kakak merekalah yang unggul. Pangeran Jaya pun menggantikan ayahnya sebagai raja. Pangeran Jaya meneruskan kepemimpinan ayahnya sebagai raja yang bijaksana dan adil. Dan semenjak itu, tempat pancuran air yang menjadi puncak ujian memilih raja pun dikenal dengan nama Pancuran. Lokasi pancuran itu dikenal dengan nama Pancuran, lokasinya bersebelah dengan Kalibata, Jakarta Selatan. Sekian dari dongeng saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.